Oke, kita masuk ke pasal yang baru, yaitu penurunan fungsi logaritma dan penggunaannya. Coba kita lihat ini. Kalau saya punya fungsi log B dari X, itu maka turunannya sama dengan ini. Gitu ya. Akan kita buktikan ini, rumus ini. Yang udah kita punya adalah turunan E pangkat X sama dengan E pangkat X. Kalau A pangkat X, atau B pangkat X, turunannya adalah apa? B pangkat X. Itu udah yang lalu. Turunan B pangkat X apa ya? Udah lupa semua. X dikali B pangkat X min 1, Pak. Ya, aksen sama apa? X dikali B pangkat X min 1. Ngarang aja. Nggak boleh. Yang berlaku X pangkat N. Betul. Turunannya N, X pangkat N min 1. Itu betul. Kalau pangkatnya X, enggak. Nanti E pangkat X turunannya X kali E pangkat X min 1 gitu. Enggak. Nah, salah. Apa? Pada nggak belajar. Lon B. Lon B. B pangkat X lon B. Nah, itu ya jangan lupa. Gitu. Ini akan kita pakai. Itu udah di depan waktu lalu. Ini udah harus inget nih. Kalau nggak inget, gimana? Harus bisa nurunin sendiri. Gimana nurunin sendirinya? Coba kita lihat lagi penurunannya. Kalau saya punya Y sama B pangkat X, karena pangkatnya ada fungsi ya, ini sebenarnya nanti untuk semua kalau pangkatnya berupa fungsi, ada X-nya, paling gampang dilonkan ya. Lon. Nggak bisa. Fungsi logaritma belum. Lihat lagi ke depan lah ya, penurunannya. Ini akan saya pakai dulu supaya nggak panjang saya nurunin. Ini saya lewat dulu. Kalau lupa nanti dilihat. Udah saya jelasin di depan penurunannya. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, oke kita lihat yang ini dulu. Buktinya Y log BX. Nah, dari sini saya gunakan hubungan fungsi inverse. Ini artinya B pangkat Y sama dengan X gitu ya. Ini hubungannya dengan fungsi eksponen dan fungsi logaritma itu kan saling inverse. Kalau bingung, kedua ruas ini kita pangkatkan B pangkat Y sama dengan B pangkat log BX. B log BX itu B pangkat dan log BX itu saling inverse, jadi tinggal X saja. Ya, bisa pakai fungsi inverse, bisa dari definisi fungsi inverse langsung, ini hubungannya. Nah, yang saya turunkan ini, ruas kanan kita turunkan terhadap X. Kedua ruas. Ya, saya turunkan. Oke. Nah, coba kita lihat lagi. Kalau ini turunannya 1, gampang, yang ruas kanan. Yang ruas kiri, kita udah punya rumus ini. Kalau sekarang saya punya G sama dengan, apa tadi? B pangkat Y. Turunannya apa? DG DX. Meniru ini. Menjadi B pangkat Y lon B. Lon B. Jangan lupa, Y-nya sendiri masih fungsi X. Jadi, kali DY DX. Atau Y aksen. Gitu ya. Jadi ada embel-embelnya. Kalau ini hanya X, udah gini. Mau kali X aksen, boleh. X aksen tuh 1. X aksen tuh X diturunin ke X, ya hasilnya 1. Kalau ini B pangkat Y kali Y aksen. Kayak waktu apa? Penurunan implisit ya. Oke. Itu diturunkan jadi itu.
B pangkat Y ln B kali DY dx. Ruas kanannya 1, turunannya. Saya susun DY dx-nya. Ini. Tapi saya nggak mau berhenti sampai sini. Awalnya ini kan Y log BX ini fungsi yang eksplisit. Awalnya fungsi yang eksplisit dalam X. Jadi turunannya juga saya pengen eksplisit dalam, nggak ada gini, ada Y-nya ini. Nah, untuk itu maka B pangkat Y-nya kita lihat kan sama dengan X sendiri. Nah, jadi gitu. Oke? Kalau sebaiknya ini ingat, kalau nggak ingat, ya harus bisa menurunkannya. Harus tahu pola menurunkannya. Kalau udah terbiasa ya cepat gitu ya, lupa, cepat aja. Kemudian, oh ya yang kanannya kenapa? Coba saya tulis ulang ya. Di sini. Y sama dengan B. Salah. Log BX. Turunannya 1/X ln B ya. Hal khusus kalau saya punya Y sama dengan ln X. Ln X itu adalah logaritma dengan bilangan dasar E, itu sama aja ini. Aja. Jadi kalau diterapkan ke rumus yang sebelah kiri sama dengan apa? 1/X ini sama 1/X ln B ini ln E. Ln E sama dengan berapa? Berapa ln E? 1. Jadi khusus ln X turunannya 1/X. Kalau bilangan dasarnya bukan E, hasilnya ini. Ya, kayak ini. Oke, sisanya kita lihat contoh-contoh. Saya nggak akan bahas semua. A, B, C, D, E, F, saya bahas 2 ya. Coba. Ini tinggal masuk aja biasa. Saya bahas yang D sama E gitu ya, yang kelihatannya rada rumit, rada panjang. Atau mau F, pilih D, E, F, mana 2 yang mau dibahas. Sok, milih. Kalau nggak ada yang milih, saya yang milih sendiri. Dah, D sama E saya bahas. Yang F ini jangan pusing dengan harga mutlak, dibuka aja ya mutlaknya. Oke, yang D dulu. Y log 10, 2 tambah sin X. Y sama dengan... Bapak, maaf suaranya nggak ada, Pak. Suaranya nggak ada? Iya, Pak. Dari Ya, tadi nggak ada. Hilang, Pak. Oh, hilang? Sekarang ada nggak? Iya, Pak. Sekarang baru ada. Oh, kenapa ya? Nggak ada yang saya rubah. Sekarang ada ya? Tolong nanti kalau hilang lagi, kasih tahu. Gitu ya. Oke. Sebentar. Gimana lihat supaya turun? Nggak bisa supaya turun. Ini hapus dulu aja. Oke, soalnya kita lihat. Y log 10, 2 tambah sin X. Y sama dengan log 10, 2 ditambah sin X. Nah, tadi ingat lagi. Coba, tadi Y sama dengan log BX. Turunannya sama dengan 1/X ln B gitu ya tadi ya. Ini. Nah, sekarang saya terapkan ke sini Y aksen sama apa? Ini kayak U gitu ya, aturan rantai. Jadi 1 per ini U-nya, tapi jangan ditulis U gini, kita nulisnya 2 ditambah
sin X itu ya U-nya tuh kali ln 10 kali turunan yang dalam kurung kali U aksen. Kali U aksen yaitu 2 diturunin jadi 0, sin X jadi cos X. Begitu ya. Mudah aja. Kalau nggak paham nanya ya. Ln ini dibagi ini. Yang lain Y sama dengan ln X tambah 1 dibagi apa tadi? Aduh lupa. Akar X min 2. Mau kita turunkan. Ingat, Y sama dengan ln X, turunannya 1/X saja. Mau ditambahin kayak atas, ada ln B-nya boleh ya. Ini ln E, gitu ya. Sorry. Ln E tapi 1. Ini ln X itu sama aja dengan logaritma bilangan dasarnya E, gitu ya. Jadi kalau diterapkan ini ke rumus atas ya sama aja ini ln E kan 1. Nah kalau ln ini ya kita perlakukan seperti ln U. Y aksen sama dengan 1/U. Kalau 1/U berarti ngebalik ya. Akar X min 2 atau saya tulis dulu seperti X tambah 1 per akar X min 2 bertahap ya. Ini sebagai U-nya. Kali turunan dari U-nya. Gitu aturannya. Oke, ini saya lanjut. Yang ini kalau diturunkan, kalau disederhanakan jadi akar X min 2-nya di atas. X plus 1. Ini pakai rumus pembagian. Biasa aja pembagian. Kurung besar, turunan pembilang 1 kali akar X min 2 dikurangi X plus 1-nya tetap, kali turunan akar. Turunan akar X min 2. Turunannya ini menjadi 1/2 akar X min 2 kali turunan dalamnya 1 ya. 1/2 akar X min 2. Seluruhnya dibagi akar X min 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, tinggal disederhanakan. Begitu. Bentar, ini ada yang WA. Oke. Berikutnya, saya kasih bonus lah. Saya kasih bonus. Ini, ln mutlak X. Tentukan turunannya. Coba kita lihat. Y sama dengan ln mutlak X. Ada mutlak ya dibuka dulu. Saya buka dulu, belum diturunin. Ln mutlak X, kalau ini menjadi ln min X, itu kan mutlak. Kalau X-nya kecil 0, sama dengannya jangan diikutkan. Kenapa? Karena ln nggak ada di 0, kan nggak terdefinisi. Kalau lupa, ingat grafik ln jangan lupa sama E pangkat X. Ln itu kayak gini. Melalui titik 1, ini asimtot tegak. Di 0 nggak terdefinisi. E pangkat X inverse. Ini 0,1. Pangkat X, ln X. Cerminan terhadap Y sama dengan X. Saling cermin. Ini ln dari X. Kalau X-nya udah besar dari 0. Ya, menurunkannya 1/1 aja. Di 0 nggak usah diturunkan, kan nggak ada. Terdefinisi aja nggak ada. Di 0 apa, nggak mungkin ada turunannya. Jadi ya udah turunkan aja. Ini ln min X, 1/min X kali turunan ini. Kali turunan min X ya. Untuk X kecil 0,
Yang ln X ya 1/X aja. Besar 0. Ini kebetulan 1/X juga kalau disederhanakan ya. Jadi ya udah aja disatukan 1/X. X-nya nggak boleh 0. Mau X kecil 0 atau X besar 0, turunannya selalu 1/X. Begitu. Oke. Nah, balik lagi. Lanjut ke slide-nya. Terapkan penurunan logaritma untuk mencari Y aksen. Apa maksudnya penurunan logaritma? Yaitu kita memanfaatkan fungsi logaritma untuk menurunkan fungsi yang kompleks. Coba kita lihat ya. Ntar saya mau ngambil ini dulu apa? Sniper. Sniper tool mana ya? Bapak. Ya? Kenapa? Maaf, gambarnya ngaduk-ngaduk, Pak. Masih belum ganti slide-nya di saya. Oh, di yang lain gimana? Udah balik ke PD? Baru keganti juga, Pak. Baru keganti juga, Pak. Baru keganti juga, Pak. Oh, delay ya. Wah, delay. Ya, saya nggak bisa apa-apa kalau delay. Paling nanti agak lambat aja. Pokoknya setiap ada yang nggak pas, ngasih tahu ya. Jangan bosan ngasih tahu. Sniper saya belum bisa, nanti aja. Oke, saya akan balik lagi ke Word. Bolak-balik mau nyalin soal ini. Ini soalnya nggak bisa di copy paste. Coba ya. Mau tanya. Ya. Itu tadi yang Y sama dengan log 10, 2 plus sin X, itu pakai aturan VU itu? Nggak ada perkalian kan di situ. Oh, itu turunan biasa aja. Biasa aja. Saya jelasin lagi ya. Ini udah kelihatan Word-nya? Belum. Hah? Belum, Pak. Masih slide yang tadi. Oh, ini saya udah balik Word nih. Udah. Di sini masih slide turunan fungsi logaritma, Pak. Nah, Ini baru ganti, Pak. Oh, lambat ya zoom-nya. Oh. Kayaknya zoom yang TPB lebih lancar. Nanti berikutnya mungkin saya coba zoom TPB lagi ini. Zoom yang ini kurang bagus. Jalurnya mungkin internetnya jauh dulu ini. Ya udah, sekarang mah kepaksa aja begini ya. Lambat. Y sama dengan log 10, 1 tambah sin X. Ini nggak pakai UV, ini lihatnya kayak Y sama dengan log 10 dari U. U-nya fungsi X. Nah, turunannya adalah apa? 1 per U ln 10 kali U aksen gitu. Ya. Bukan perkalian Y sama dengan fungsi X apa yang U kali V, ini mah turunannya sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Bukan ini ya. Oh, iya, ngerti, Pak. Jadi diturunin lognya dulu, habis itu baru diturunin. Ya, aturan rantai. Aturan rantai. Oh, iya. Besok kita latihan banyak aturan rantai. Oke. Saya balik ke slide. Udah balik belum? 1-2 orang buka aja. belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Masih di Word. Aduh, gimana ya ini kuliah? Baru terganti, Pak. Udah, Pak. Ya udah. Baru terganti. Delay ya. Delay. Coba saya pengen tes dulu ini. Kenapa delay gitu ya? Sebentar. Saya mau cek speed-nya. Sebentar. Kacau. Saya pengen cek speed-nya kenapa ya? Tunggu bentar ya. Speed test saya 96 megaan.
Oh, mungkin uploadnya yang lambat. Kalau dari saya ke kalian kan upload gambarnya. Bentar ya. Iya, harusnya 20 Mbps uploadnya cukup lah. Oke, ya udah, nanti tiap ganti kalau telat ngasih tahu. Wah, ini saya salin dulu ya, nggak apa-apa kalian nggak, saya akan bolak-balik. Kalian nanti harusnya lihat Word-nya. Y sama X pangkat 3/4. Mana? Y sama dengan X pangkat 3/4. Mana slide-nya? X pangkat 3/4. Ini akar X kuadrat tambah 1. Akarnya harusnya semua. Dibagi 3X tambah 2 pangkat 5. Itu. Oke, udah kelihatan Word-nya saya? Belum, Pak. Masih. Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah. Itu beberapa orang buka aja mic-nya jadi bisa langsung komunikasi. Nggak usah ditutup. Oke, yang dimaksud dengan gunakan penurunan logaritma, itu artinya minta bantuan fungsi logaritma. Caranya gini, caranya itu biasanya kalau ininya kompleks, banyak gitu. Ini kalau kita hitung pakai aturan pembagian, rada repot nih. Kan turunan pembilang kali penyebut, dikurangi pembilangnya tetap, kali turunan penyebut, dibagi penyebut pangkat 2. Nah, turunan pembilang sendiri perkalian lagi. Nah, penurunan logaritma kadang-kadang membuat itu menjadi lebih simpel ya. Bentar, saya mau nutup dulu satu web. Mungkin menjadi lebih ringan trafficnya. Oke. Nah, caranya gimana? Yaitu dilonkan. Lon Y, kedua ruas dilonkan. X pangkat 3/4 akar X kuadrat tambah 1 dibagi 3X ditambah 2 pangkat 5 gitu. Oke. Kalian lambat ya muncul gambarnya ya. Saya lonkan kedua ruas. Oke. Setelah dilonkan, disederhanakan yang ruas kanan. Polanya selalu gini ya, kalau pakai penurunan logaritma. Lon bagi menjadi lon pengurangan kan? Lon ini 4 kali akar X kuadrat tambah 1 dikurang lon 3X ditambah 2 pangkat 5. Itu lon bagi. Ini ada lon kali jadi tambah. Belum diturunkan ya. Baru disederhanakan. Lon X pangkat 3/4 ditambah ln akar X kuadrat tambah 1 dikurang ln 3X ditambah 2 pangkat 5. Oke. Masih saya sederhanakan lagi karena bisa disederhanakan. Ini pangkat bisa ke depan. Emang panjang tapi ngitungnya kan ringan ini. Ini pangkat setengah saya bisa keluarkan ke depan. Ini X kuadrat tambah 1 pangkat setengah. Setengahnya ke depannya akarnya. Suara saya sama nulisnya ketinggalan ya? Nulisnya muncul belakangan. Enggak. Wah, udah nggak terlalu sih, Pak. Nggak kayak tadi. Udah lumayan. Kalian belum mandi kemarin ya? Jadi lambat? Hah? Belum mandi, belum sholat? Atau udah? Kurang manjur kali. Nah, setelah ini, baru kedua ruas saya turunkan terhadap X. Turunkan. Baru dinotasikan ya, belum diturunkan. Nah.
supaya cepat saya nggak tulis lagi ya. Yang atasnya. Nah, sekarang ln Y diturunkan apa? Tadi ln X turunannya apa? 1/X. Per X. Udah ya, Ln X. waktu barusan kan 1/X, ln E-nya nggak usah tulis kalau ln Y. Ruas kanan kita turunkan, mudah kan? Ln X. Sorry. Jadi ngaco. Ln Y turunannya apa? 1/Y. Gitu? 1/Y. Udah? 1/Y. Kali aksen. Kali Y aksen kan? Karena dituruninnya terhadap X. Turunan terhadap X kayak ln U. Ln U ya 1/U, U aksen. Ln Y 1/Y, Y aksen. Gitu ya. Karena Y-nya masih fungsi X. Yang kanan, kalau ln X ya hanya 1/X aja. Nggak usah kali X aksen, karena apa? X aksen itu 1. Nggak perlu. Ditambah yang ini setengahnya saya tulis, ln sesuatu menjadi 1/. Kali turunan ininya ya. Enggak lang. Ya. Nah, 2X gitu kan. Dikurang 5, ln ini 1/3X ditambah 2. Dikali turunan dalamnya ini. 3. 3. Nah, oke. Setelah itu selalu langkahnya yang ruas kiri seperti ini. Y-nya bawa ke kanan, dikali silang, kali ini tetap ya. Kalau mau ini disederhanakan silahkan. Sederhanakan gitu ya. Kalau enggak ya pokoknya hitungannya gitu. Setelah itu Y-nya diganti, ini Y-nya diganti dengan fungsi semula kan? Yaitu ini. X pangkat 3/4. Lupa saya. Kecilin dulu supaya bisa ditulis. X pangkat 3/4 akar X kuadrat tambah 1 per 3X ditambah 2 pangkat 5 dikali, ya yang itu kita sederhanakan kalau mau menjadi 3/4 X. Nah, 3/4 per X. Ini kalau mau disederhanakan, males sederhanakannya ya udah aja 2-nya aja yang gampang dicoret. Apa masih bingung? Hah? Sebentar, saya Bingung. yang mana bingungnya? Yang ini yang Maksudnya bawah, yang X pangkat 3/4. Yang ini Pak. Oh, Yang ini bawah. ini Bawah. da- Ya. dari Bukan yang bawahnya lagi Pak. dari sini ke sini dulu bingung nggak? Yang saya Enggak. tunjuk. Bingung. Enggak? Nah, ini Y-nya Y-nya dikembalikan ke fungsi semula kan, Y-nya ini dari awal. Oh, iya. Oh iya. Ya Allah, iya. gitu ya. Ternyata cuma Iya, itu diganti. Nih, selalu Terus maksudnya polanya disederhanain selalu. gimana? Apa? Maksudnya disederhanain. Kalau nggak bisa sederhanakan, biarin aja. Saya juga nggak menyederhanakan ini. Biarin aja gitu min 15 per 3X tambah 2 gitu. Yang ininya ya kalau bisa disederhanakan, kalau nggak bisa ya udah gitu aja. Nah, ini terlihat panjang, tapi sebenarnya ngitungnya kan gampang-gampang. Tiap sukunya sederhana itu. Nanti setiap kali yang pakai fungsi logaritma dituruninnya, yaitu dilonkan, ruas kirinya selalu gini. Nanti Y-nya selalu bawa ke kanan, kembalikan Y-nya ke fungsi semula. Ya. Karena awalnya eksplisit, hasil turunannya ya harus eksplisit dalam X aja. Begitu. Oke, saya pindah layar, balik ke slide-nya ya. Udah balik belum? Halo, mic-nya jangan dimatiin. Beberapa orang. Nih, udah balik ke PDF belum? Belum Pak. Baru Pak. Udah, Pak. Baru.
Aduh, kayak naik beca ini mah ya, maunya naik Mercy ya kita. Ya udah, nggak apa-apa. Ini, saya bahas yang D. X pangkat, enggak, saya mau bahas yang ini aja. Ya udahlah, saya bahas 3. X pangkat X. Oke. Ini saya udah ada di Word lagi. Saya sedang menulis Y sama dengan X pangkat X. Sudah kebaca belum? Sudah, Pak. Jangan dimatiin, jangan dimatiin mic-nya tuh yang cowok, biarin aja. Nah, gitu siapa? Mati lagi mic-nya, jangan mati, biar aja. Nah, hati-hati kalau Y sama dengan X pangkat N, turunannya benar. N kali X pangkat N min 1. Kalau Y sama dengan A pangkat, tadi B ya, turunannya adalah 1, B pangkat X ln B. Gitu ya. Kalau ininya, sekarang ininya ada X, ininya ada X pangkatnya. Nah, nggak boleh pakai ini. Nggak boleh gini. X pangkat X ln X gitu ya. Ngikutin ini. B-nya sama dengan X di sini. Ini dianggap B-nya. Nggak boleh kalau variabel. Ini nggak boleh. Kembali, ingat-ingat nih pesannya, diingat-ingat sekali. Kalau ada pangkat dalam fungsi, ya, caranya dilonkan. Ini kalau lupa juga dilonkan aja. Misal ini saya lupa. Ini turunannya apa ya? Dilonkan aja. Dilonkan. Saya mau turunkan dulu yang ini. Kemudian, kenapa dilonkan? Karena pangkat X-nya bisa ke depan, jadi tinggal konstanta. Turunin ke X per Y aksen selalu ruas kirinya. Ini turunin hanya ln B aja. Karena X diturunkan jadi 1. Tuh, kan keluar lagi rumusnya sendiri. Y kali ln B. Y-nya kembalikan lagi ke fungsi semula, yaitu B pangkat X. Jadi ini B pangkat X ln B. Gitu ya. Pokoknya yang ada pangkatnya dalam X gitu, dilonkan. Oke, kita lihat yang ini. Ada pangkat dalam X. Maka saya akan lonkan. Ini mau dicari ya. Ya aksen apa. Nah, saya lonkan. Saya sederhanakan dulu ruas kanannya. Pangkat bisa ke depan. Gitu. Nah, setelah itu baru diturunkan terhadap X. Dinotasikan dulu. On X. Antara saya ngomong sama nulis, sinkron atau ketinggalan display nulisnya? Udah lumayan sinkron. Udah mulai sama, Pak. Udah mulai sama. Oke. Turunkan selalu ruas kiri jadi 1 per Y aksen. Selalu itu. Yang kanan gimana? Perkalian antara dua fungsi. Ini pakai perkalian U kali V. Turunan ini kali ln X. Ditambah X-nya tetap kali turunan dari ln X. Jadi apa? Turunan ini 1 kali ln X. Ditambah X-nya tetap, ln X diturunkan 1 per X. Ya, aksennya sama dengan Y-nya saya bawa ke kanan. Kali ini ln X ditambah 1. Karena tadinya eksplisit, ya turunannya juga dibikin eksplisit. Kembalikan Y awal tadi X pangkat X. Gitu ya. Y-nya dikembalikan dari fungsi semula. Gitu. Oke. Balik ke PDF. Di kalian nggak muncul.
Muncul PDF-nya? Belum muncul, Pak. Belum. Muncul, Pak. Belum, Pak. Oh, Belum. Udah, Pak. udah? Baru, Pak. Oke. Udah, Pak. Nah, yang C sama D kalian sendiri di-loan-kan sama aja. Oke. Sekarang saya pindah halaman, udah muncul? Mau muncul ini? Sudah, Pak. Belum, Pak. Ah, jadi internetnya ada yang cepat, ada yang enggak ya? Oke. Nah, udah ya, udah muncul sekarang ya. Nah, kita akan memunculkan pengertian bilangan E betul-betul sebagai limit dari sebuah fungsi ya. Bilangan E. Kalau awal dulu bilangan E itu apa? Bilangan yang apa? Di mana grafik E pangkat X kemiringan garis singgungnya di titik 0,1 bernilai 1. Nah, berapa? Itu fungsi B pangkat X ya. Yaitu B-nya sama dengan bilangan E. Sekarang E-nya akan dimunculkan betul-betul dari hitungan. Coba kita lihat. Dari definisi turunan, F aksen 1 itu sama dengan ini ya. F aksen 1 adalah limit H. Ini salah, limit H mendekati 0 ya. Ini mendekati 0 nih harusnya. Limit H mendekati 0, F1 tambah H min F1 dibagi H. Oke, jadi kalau diterapkan ke ln ini, H mendekati 0, F1 tambah H berarti ln 1 tambah H ini dikurangi F1 itu ln 1 dibagi H-nya saya taruh di sini seper H. Seper H. Ln 1 sama dengan 0, jadi sekian. Oke. Kemudian seper H-nya saya bawa ke belakang sebagai pangkat. Oke. Kemudian karena ln ini fungsi yang kontinu, maka limitnya bisa masuk ke dalamnya. Nah, ini. Ya, jadi turunan fungsi ln di titik 1 tak lain adalah ln dari limit ini. Limit ini berapa? Kita belum tahu. Bentar. Nah, di lain pihak, saya mau menghitung turunan dari fungsi ln ini pakai aturan turunan. Kalau ini dari definisi ya, dari definisi ketemu gini. Mentok, antepin dulu aja. Di lain pihak, fx ln x. Turunannya adalah seper x kan? Ini F, aduh salah lagi, ini F aksen 1 harusnya. Ini sebentar. Pensil mana ya, ambil. Mana pensil? Nih. Ini harusnya 1 1. Ini tadi harusnya H mendekati 0. Nah, gitu. F aksen 1 sama dengan 1. Ini kita hitung lewat aturan turunan ln x jadi seper x, di x sama dengan 1, nilainya 1. Kalau dari definisi, tadi dihitung, ketemunya ini. Nah, harus sama ya. F aksen 1 di sini dengan F aksen 1 di sini harus sama. Berarti ln dari limit ini haruslah 1. Ln dari limit ini 1. Berarti ini harus sama dengan berapa? Ln dari yang dikurung harus 1. Jadi yang di dalam kurung nilainya harus berapa? Ya. Nah, gitu. 1, jadi haruslah yang limit di dalam kurung ini nilainya E. Nah, dari sini kita punya ternyata bilangan E itu adalah limit dari bentuk seperti ini. Seolah-olah 1 ditambah bilangan kecil sekali, tapi pangkatnya besar sekali karena hampir 1/0 ini. Seolah 1 ditambah 0, tapi pangkatnya ini tak hingga. Gitu.
Ya, itu bilangan E. Oke, ini biasanya nggak terlalu penting, tapi untuk menjustifikasi sebenarnya E itu bilangannya berapa kalau mau dihitung ya limit ini. Nah, variasi soalnya tentukan limit ini. Coba ya, saya tulis dulu kedua hal ini. Di Word. Saya pindah ke Word. Sambil nunggu muncul, saya nulis aja dulu ya. Limit H. Kok nggak bisa ditulis ya? Kenapa ya? H mendekati 0, 1 ditambah 1/H, salah lagi. Pangkat 1/H itu tadi udah dibuktikan, ini udah betul. Udah kelihatan ya Word-nya? Halo? Udah, Pak. Sudah, Pak. Nah, soalnya ditanya sekarang limit H mendekati 0, 1 min H pangkat 1/H. Berapa? Oke, kita akan samakan bentuknya dari sini ke arah sini. Saya ganti sekarang substitusi. Ya, substitusi apa ya? U sama dengan min H. Gitu ya. Atau jangan U terus lah, P gitu ya. Maka bila H-nya mendekati 0, P juga ekivalen gitu. P juga mendekati 0 ya. Kalau H-nya mendekati 0, P juga mendekati 0. Nah, maka ini saya bisa tulis sebagai, atau ditulis ulang, limit H mendekati 0, 1 min H pangkat 1/H sama dengan, mau diubah dalam variabel H mendekati 0 sama aja dengan P mendekati 0 dalam P. Supaya apa? Supaya ini, minus H-nya diganti P. Pangkatnya menjadi 1/H 1 per minus P ya. Belum bisa menggunakan ini. Belum bisa. Nah, ubah dikit lagi. Ini kan menjadi 1 per 1 ditambah P pangkat 1 per P. Nah, limit pembilangnya 1, limit penyebutnya ini adalah sama dengan ini kan. Cuma ini dalam P, ini dalam H, tapi bentuknya persis sama. Nah, begitu. Oke? Paham ya? Saya balik ke sini. Aduh, kuliah kita berjalan agak lambat nih gara-gara. Udah balik belum ke ini? Ke PDF? Udah. Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Sekarang kita akan melihat itu udah selesai urusannya si E itu. Sekarang kita akan melihat fungsi tangen X inverse-nya. Coba. Apakah fungsi tangen X fungsi 1, 1? Dijawab dulu. Bukan. Apa? Bukan ya, Pak? Nggak tahu, harus yakin. Saya gambar coba. Fungsi 1, 1 bukan. Ini tangan. Pi per 2. Min Pi per 2. Tapi berulang dia kan? Ini jelek. Ini berapa? Berapa ini? Di Pi ya. Ini kalau nggak salah ngitung 3 Pi per 2 gitu. Fungsi 1, 1 bukan dia? Bukan, karena 1Y bisa dapat X-nya berbeda ya. Ini X1, X2. Kita lihat tangan
X1 dengan tangen X2 itu nilainya sama, tapi titiknya beda gitu ya. Jadi bukan satu-satu. Nggak monoton naik. Di sini memang naik, tapi keseluruhan dia nggak monoton naik. Dari sini, ini turun lagi. Turun naik gitu ya. Bukan fungsi satu-satu, tapi di aplikasi kita perlu fungsi inverse-nya. Nah, gimana caranya? Karena fungsi inverse menghendaki fungsi semula satu-satu. Jadi, supaya punya inverse, fungsinya dibatasi. Hanya di antara min pi per 2 sampai pi per 2 aja. Jadi, dibatasi fungsinya di sini aja. Ya. Oke. Saya udah balik PDF. Oke. Supaya punya inverse, daerah definisinya dibatasi ini. Pi per 2-nya nggak masuk, karena di pi per 2 sama di min pi per 2 kan asimtot tegak. Jadi ujung-ujungnya nggak masuk. Oke. Notasinya, hubungannya ini. Y tangen min 1X, ini inverse maksudnya. Atau arcus tangen juga boleh nulisnya, ARC tangen. Kalau X-nya tangen Y. Jangan pusing dengan notasinya ya. Jadi kalau saya tulis dengan cara lain, misalkan saya punya apa? Y sama dengan saya nulisnya gini. Fungsi inverse apa? Fungsi inverse nggak bisa direka-reka, dari sini dinotasikan. X sama dengan tangen min 1 Y. Gitu ya. Kalau saya nulisnya dari awal, X sama dengan tangen Y, maka fungsi inverse Y sama dengan tangen min 1X. Gitu ya. X-nya dan Y-nya nggak ditukar-tukar. Jadi X yang di sini dengan X di sini sama. Demikian juga Y-nya. Kalau saya punya U sama dengan tangen P, inverse apa? Inverse ya P sama dengan tangen min 1U gitu ya. Oke, di slide saya punya notasinya ini. Fungsi awalnya ditulis X tangen Y, jadi inverse Y tangen min 1X. Ini kenapa pakai tangen min 1, bukan pangkat ya. Ngikutin notasi, kalau F, inverse F min 1 kan. Nah, itu ngikuti itu. Nah, grafiknya. Kalau tangen seperti ini tangen, kecoret. Tangen. Bentar, saya ngambil dulu ini. Supaya nggak kecoret, ngambil tangan dulu. Grafiknya udah muncul ya di kalian. Nah, kalau ini grafik tangen, grafik inverse mana? Nah, itu tinggal yang biru ini, biru atau hijau atau dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Mencerminkannya sepotong-sepotong coba. Asimtotnya dulu kita cerminkan. Yang tegak ini, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, jadi apa nih garis tegak ini? Jadi yang ini ya. Paham nggak? Coba ini pi per 2 ya, saya gambar di sini. Ini kalau saya punya grafik ini pi per 2 dicerminkan terhadap grafik Y sama dengan X. Cerminannya mana? Yang bagian hijau ini cerminannya menjadi ini kan? Warna lain coba. Hijau jadi yang biru kan? Cerminkan. Yang hitam menjadi cerminkan terhadap grafik merah. Bayangkan yang merah itu cermin menjadi sana kan? Jadi seluruh grafik yang hijau kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya yang biru. Oke. Saya balik ke slide-nya.
Ini asimtot pi per 2-nya menjadi di sini pi per 2. Jadi X sama pi per 2 menjadi Y sama dengan pi per 2. Yang ini kalau dicerminkan terhadap Y sama X, ini X sama dengan min pi per 2 menjadi Y sama dengan min pi per 2. Nah, lengkungannya kalian cerminkan terhadap Y sama X menjadi seperti ini. Yang di bawah nanti menjadi seperti itu. Digambar aja di sini Y sama dengan X, cerminkan. Oke, ini adalah grafik fungsi arcus tangen X atau tangen min 1X. Oke, berikutnya. Limit X menuju min tak hingga dari tangen min 1X. Kita lihat. Ini, saya perbesar ya. Kita lihat fungsi Y tangen min 1X yang merah ini. Kalau X-nya menuju min tak hingga ke sana, terus ini asimtot kan, garis asimtot. Maka cenderung tinggi Y-nya sama dengan ini. Kalau, harus saya kecilin supaya bisa maju. Kalau X-nya menuju tak hingga, ini, gitu ya. Oke. Turunannya kita lihat. Kalau Y tangen min 1X. Saya mau menurunkan ini turunannya apa gitu ya. Nah, untuk ngitung turunannya, tangen min 1 kan kita belum tahu. Itu yang mau dicari. Gunakan sifat fungsi inverse. Supaya nggak muncul fungsi inverse tangennya. Gimana caranya? Nah, ini menurut fungsi inverse, maka X tangen Y. Gitu. Paham nggak? Kalau bingung, saya tulis pakai notasi lain. Gini. Y sama dengan tangen min 1X. Saya tangenkan kiri kanan. Tangen dari tangen min 1X. Nah, tangen Y biarkan aja. Tangen dari tangen min 1X adalah X. Kan ini saling inverse. Oke, itulah yang terjadi di PDF-nya. Atau dari definisi ini juga bisa. Nah, kita mau mencari turunannya terhadap X. Jadi yang ini kedua ruas diturunkan terhadap X. Turunkan terhadap X, baru dinotasikan. Turunan dari X adalah 1, turunan dari tangen Y apa? Apa? Turunan dari tangen apa? Kok sepi? Secant kuadrat Y. Nah, secant kuadrat Y, jangan lupa kali Y aksen ya. Nah, karena apa? Kita menurunkan terhadap X, Y-nya sendiri bergantung ke X. Kayak tangan U. Tangan U ya, secant kuadrat U kali U aksen. Tangan Y, secant kuadrat Y kali Y aksen. Ini agak nggak bagus nulisnya. Harusnya dikurung ya. Ini nanti dianggap secant kuadrat dari Y kali Y aksen. Bukan. Secant kuadrat Y kali Y aksen. Jadi Y aksennya, ada satu langkah. Ya nggak apa-apa lah. Ya, secant kuadratnya saya ganti menjadi 1 ditambah tangen kuadrat. Tujuannya apa? Karena tangen ini udah punya tadi. Jadi ini menjadi 1 tambah X kuadrat. Jadi Y aksennya ini. Kurang kurung. Kenapa, Neng? Kurang kurung. Kehapus. Saya ambil pensil dulu. Bapak, Ya? itu yang secant kuadrat bisa diubah jadi 1 tambah tan kuadrat tuh dari mana ya, Pak? Dari mata turun ke hati. Hah?
Dari mana ya? Ada yang bisa tanggung jawabin nggak? Sulap gitu. Itu sifat identitas trigonometri bukan? Pintar. Tangen kuadrat tambah 1 sama dengan sekan kuadrat. Nah, itu yang di SMA udah ya. Oke, jadi dari identitas trigonometri. Ini sorry kurang tutup. Aduh, saya susah bikinnya pakai mouse. Nah, gitu. Oke, paham ya? Sekan kuadrat itu tangen kuadrat tambah 1. Kenapa dibuat tangan? Karena saya mau mengembalikan dalam bentuk X. Tadinya kan ini fungsi eksplisit nih, meskipun fungsi inverse tapi eksplisit. Ya hasilnya pengen eksplisit juga. Nah, ini harus diingat-ingat atau bisa nurunin ya. Turunan tangen inverse adalah 1/1 tambah X kuadrat. Oke. Coba contoh ini, kita lihat. Y sama tangen min 1X. Contoh, Y sama dengan tangen min, salah. 1 per tangen min 1X gitu ya. Ya. Ditanya Y aksennya. Masih lambat ini muncul word-nya, pindah-pindahnya? Enggak. Enggak, Pak. Udah, Pak. Berarti udah sembuh. Kalau udah sembuh saya bisa rada lebih lancar. Ini sengaja dilambat-lambat sama saya ngomongnya juga. Supaya pindah-pindah udah terlihat itu. Oke. Hati-hati ini jangan digini ya. Ini bukan pangkat, ini inverse. Jadi jangan ditulis gini. Nanti turunannya sekan kuadrat X. Salah itu ya. Ini ke sini salah. Nah, itu kalau di trigonometri pangkat min 1 ini menyatakan inverse. Jadi kalau kita mau nulis sin X pangkat min 1, ya nulisnya gitu. Atau 1 per sin X. Tapi kalau ini beda. Ini fungsi inverse ya. Oke. Tapi kita hanya membahas inverse trigonometri hanya yang tangen malah. Karena di aplikasinya diperlukan yang itu. Oke. Jadi kita lihat. Y sama dengan 1/U. Saya bisa tulis sebagai, supaya nggak pakai aturan pembagian, saya mau tulis gini. Tangen min 1X pangkat min 1. Turunannya, baru saya hitung, adalah, turunannya adalah min 1 U pangkat min 2 kali U aksen ya. Turun rantai lagi. Jadi ini min 1, tangen min 1-nya tetap, min 2 kali turunan dari tangen min 1X. Belum saya turunkan yang U-nya. Ini menjadi min 1. Yang ini saya kembalikan ke bawah. Jadi gini aja. Tangen min 1X pangkat 2. Turunan tangen min 1 tadi 1 per X kuadrat tambah 1. Ya, nulisnya 1. Oh, nulisnya 1 ini depan biar konsisten dengan di slide. Begitu. Oke. Contoh yang kedua. X tangen min 1 akar X. Yang kedua. Oke. Yang kedua adalah Y sama dengan, tolong kalau delay lagi gambarnya kasih tahu ya. X kali tangen min 1 akar X. Nah, ini perkalian dua fungsi. Perkalian dua fungsi menjadi turunan ini ditambah X-nya tetap kali
Ini saya baru notasikan, belum dihitung. Gitu. Sama dengan dilanjut ngitungnya tangen min 1 akar X ditambah X kali, ingat, tangen min 1U turunannya 1/1 ditambah U kuadrat kali U aksen. Jadi di sini terapkan 1/1 ditambah akar X kuadrat kali turunan dari akar X. Ya, U aksennya belum dihitung. Supaya terbayang saya nulisnya bertahap. X per ini menjadi 1 ditambah X gitu ya. Dikali turunan akar X 1/2 akar X. Beres. Paham? Paham ya? Ya? Silakan. Siapa yang nanya? Kok nggak jadi? Meong. Ya amati, kalau nggak paham tanya-tanya. Pada saat kuliah gini, jangan nanti aja dibaca, diulang, nanti juga bisa. Harus ngerti, betul. Bahwa mahir, ingat, itu belakangan, boleh. Tapi paham yang ditulis itu harus itu. Setelah ditulis nanti saya ganti halaman, lupa persis penulisannya nggak apa-apa, tapi polanya harus paham. Supaya saat ngulang udah tahu sebenarnya caranya. Oke. Oh ya, notasi tangen min 1 sama arkus tangen sama aja ya. Kalian mau pakai notasi yang mana aja bebas. Nah, kita pindah ke aproksimasi yang teramat penting. Bakal keluar nih di ujian, kayaknya bakal keluar. Ya, kita ujian UTS tanggal 14 ya kalau nggak salah. Iya, kurang dari 2 minggu lagi. Oke. Nah, aproksimasi itu mau ngapain? Gini, bagaimana orang menghitung nilai-nilai ini? Atau kalkulator gimana menghitung nilai ini? Atau komputer gitu. Menghitung sin pi per 7 akar 4,1 logaritma 2 dari 7. Ini sebenarnya hampir semua hasilnya bilangan irasional. Semuanya hampir bilangan irasional. Jadi kalau kita hitung pakai kalkulator atau komputer, yang muncul di displaynya itu sebenarnya adalah hampiran, pendekatan nilai. Nggak pernah ada yang bisa ngitung ini nilai eksaknya berapa. Kenapa? Karena kalau bilangan irasional nanti hasilnya dalam bentuk koma desimal dan tak terhingga gitu ya. Nggak pernah berulang angkanya, polanya. Nah, bagaimana cara mengaproksimasinya? Itu yang akan kita pelajari. Jadi setelah pasal ini selesai, kita tahu bahwa kalkulator tuh ngitung dengan ketelitian sampai berapa. Kita di sini kuliahnya nggak sampai ngitung ketelitiannya, tapi cara menghampirinya. Oke. Nah, ini cerita saya barusan. Nah, ini yang pentingnya ini. Hampirannya biasanya menggunakan polinom. Kenapa polinom mudah dihitung? Ya, karena polinom mudah dihitung. Nah, sifat-sifatnya, setiap fungsi kontinu selalu dapat dihampiri oleh polinom. Jadi fungsi tangen X, fungsi ln, asal kontinu nyambung grafiknya, pasti bisa didekati oleh fungsi polinom. Didekati dalam arti dia digantikan nilainya sama polinom. Tapi dengan nilai fungsi semula itu dekat. Nggak jauh. Nah, bentar. Kenapa nih? Kenapa? Hah? Ya, 1.
Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian alasan pakai polinom mudah ngitungnya. Pangkat bulat kan polinom tuh, X pangkat 1, X pangkat 2, itu bisa dihitung secara pakai tangan juga bisa. Nah, coba kita lihat hampirannya dulu. Contohnya. Ini. Saya punya fungsi yang biru. Fungsinya X kuadrat kali sin X ini. Digambar seperti ini. Saya mau ngitung di titik tertentu kan susah nih. Mau ngitung, katakan di X sama dengan berapa ini? Aduh, susah baca. 2. Di X sama dengan 2. Nilai fungsinya yaitu 2 kuadrat kali sin 2. 2 kuadratnya gampang dihitung. Tapi sin 2-nya kan berabe. 2 kuadrat kali sin 2. Wah, susah. Nah, caranya dicari titik lain, bukan di 2, tapi titik lain. Ini di sini contohnya di titik pi per 4. Di pi per 4, nah gampang dihitungnya ini ya. Karena apa? Pi per 4 pangkat 2 kali sin pi per 4. Sin pi per 4 gampang dihitungnya, istimewa. Setengah akar 2. Nah, jadi caranya gini. Di pi per 4, titik yang gampang dihitung, dipilih ini pi per 4-nya. Dibuat garis singgung. Garis singgung. Proses aproksimasinya yang dilakukan adalah nilai yang fungsi yang seharusnya di grafik biru diganti dengan yang di grafik merah nilainya. Grafik merah nanti persamaan garis lurus, gampang ngitungnya. Tapi kita lihat, kalau titik X yang mau dihitung dekat dengan pi per 4, misalnya di sini di 1, yang merah dengan yang biru kan hampir berimpit tuh. Pokoknya di sekitar sini, merah dengan biru hampir berimpit. Jadi kalau yang biru nilainya diganti dengan yang merah, maka penyimpangannya nggak besar. Tapi kalau saya ngitungnya di titik 2, wah cukup besar nih penyimpangannya. Oke, karena penyimpangannya besar, saya mau ngitung di 2, saya usaha yang lain, yaitu jangan pakai polinom derajat 1, jangan pakai garis singgung. Gunakan polinom yang derajatnya lebih tinggi. Nah, ini. Pakai polinom derajat 2. Cara bikin polinomnya nanti kita akan belajar itu. Saya hampiri pakai polinom derajat 2. Cara bikinnya nanti dijelaskan kemudian. Kita lihat hampiran di titik 2, sekarang udah lumayan deket gitu ya, dibanding yang ini. Ini selisihnya biru dengan merah di sini agak besar, di sini biru dengan merah udah lebih kecil. Artinya kalau yang biru diaproksimasi oleh nilai yang merah, selisihnya udah cukup kecil. Nah, oke. Sekarang saya hampir lagi, ya pakai polinom derajat 3. Derajat berapa ini? Derajat 4 nih ya. Kalau pakai polinom derajat 4, hampirannya seperti ini gambarnya yang merah. Kita lihat di titik 2, antara yang merah dengan yang biru, wah udah hampir berimpit. Jadi untuk ngitung di 2, kita pakai nilai di grafik yang merah hampirannya. Yang merah tuh selalu gampang dihitung karena dia polinom nanti. Ya. Kalau mau lebih bagus, tapi kalau kita lihat di sini, untuk yang di sini agak kanan, wah merah dengan biru masih beda cukup jauh gitu ya. Bisa ditingkatkan lagi polinomnya. Nih, pakai polinom derajat berapa ini? 8. Kita lihat polinom derajat 8 dia hampir berimpit. Meskipun di kanan sini nanti mungkin selisihnya bedanya jauh lagi. Nah, kita secara bertahap akan mempelajari bagaimana membentuk polinom derajat 1 yang merupakan garis singgung tuh, polinom derajat 2, derajat 3, dan seterusnya derajat n sembarang untuk menghampiri nilai-nilai fungsi. Oke. Nah, kita lihat sekarang cara hampirannya. Oke, kita mau lihat dulu hampiran derajat 1 atau aproksimasi linier. Nah, perhatikan fungsi kontinu Y sama Fx. Ini yang biru. Y sama dengan Fx.
dan turunannya ada pada selang buka yang memuat titik A. Pokoknya turunannya ada gitu ya. Nah, akan dikonstruksikan polinom derajat 1 berbentuk seperti ini. Kenapa nggak mengambil A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3? Karena bentuk itu nanti nggak mempunyai keteraturan. Yang ini nanti mempunyai keteraturan. Oke, akan dibentuk. Ini titik A-nya bisa ditentukan dari soal, bisa juga harus mencari sendiri. Titik A pilihannya ini. Intinya nanti titik A itu adalah titik di mana fungsi semula yang biru mudah dihitung. Coba saya mundur sedikit. Contoh tadi X kuadrat sin X. Supaya gampang dihitung, di titik pi per 4. Pi per 4 mah nggak usah diaproksimasi, ini bisa dihitung eksak. Itu pilihan A-nya itu tadi. Nanti di soal akan jelas ya. Sementara A-nya anggap aja diberikan. Nah, kemudian diberi syarat. Oh ya, sebentar. Kita akan membentuk polinom derajat 1 yang bentuknya seperti ini. A-nya udah tertentu. C0 dan C1-nya harus ditentukan. Dicari C0, C1-nya supaya hampirannya bagus. Supaya hampiran ini garis lurus ini terhadap fungsi yang biru bagus dalam tanda petik. Nah, bagusnya apa? Yaitu bagusnya kriterianya ini. Nilai polinom P itu ya betul, nilai polinom atau garis lurus tersebut di titik A dengan nilai fungsi semula yang dihampiri harus sama. Ini artinya apa? Yang biru dengan hampirannya yang merah di titik A itu berimpit harus. Nilainya sama. Turunannya juga harus berimpit. Kalau di titik lain nggak tahu kita mau berimpit atau nggak peduli. Tapi minimal 2 syarat ini. Kenapa diambil syaratnya ada 2? Karena ada 2 konstanta yang mau ditentukan, yaitu C0 dan C1. Nah, menentukannya sekarang gini. Nah, coba kita lihat. Saya tulis ulang ini karena harus saya tulis ya. Buktikan di sini nggak ada buktinya. Ini. Saya akan jelaskan pakai Word. Word-nya udah muncul belum? Halo? Oh, cepat ya. Jadi saya punya Y sama dengan Fx yang grafiknya biru. Saya gambar ulang. Biru grafiknya gitu ya. Nah, kemudian akan dihampiri oleh P1X yang bentuknya adalah C0 ditambah C1 X min A. A tertentu. Gitu ya. Nah, ininya berapa? Ininya berapa? Nah, dibuat syarat ini hampirannya garis lurus. Nih. P1X, kalau yang ini Fx semula, syaratnya P1A sama dengan FA. Dan syarat kedua, P aksen di titik A sama dengan F aksen A. Ini kriterianya. Nah, dari sini saya bisa hitung P1A adalah ini P1A adalah C0 ditambah C1 kali X min A gitu ya. Ingat, ini X, ini X. Ini kancil, ini kancil. Ini kuda, ini kuda. Ini A, masuk ke sini jadi A. Sorry, salah saya. A ya. Sama dengan ini FA, biarkan aja FA. Jadi saya dapat C0 sama dengan FA.
1, saya udah dapat C0-nya. Sekarang C1-nya. C1-nya saya turunkan dulu. P aksen X dulu sama dengan turunannya 0 ditambah C1. Itu ya. Itu. Yang ini turunannya kan 1. C1 kali 1. Sama dengan C1. Nah, syarat kedua saya pakai ini. P aksen A, P aksen X, ini udah nggak ada X-nya, C1 aja. Jadi C1. F aksen A disalin aja. Nah, saya punya rumus ini. 2. Itu yang ditulis di C0 FA, C1 F aksen A. Nih, C0 FA, C1 F aksen A. Gitu. Slide-nya udah kelihatan PDF-nya? Nah, cepat sekarang lah ya. Iya, Pak. Oke. Jadi hampirannya apa? Fx semula yang biru diganti, hampiran tuh pakai cacing 2 gini simbolnya, diaproksimasi oleh P1x yang isinya ini. Ingat, A-nya tertentu, F-nya diberikan dari awal fungsinya, dan A itu titik istimewa, ini mudah dihitung. Ya. Oke. Dan ini tak lain persamaan garis singgung kalau diamati ya. Oke. Nah, ini bentuk hampiran ini, P1x ini dinamakan aproksimasi linier dari fungsi fx. Jadi kalau ditanya, tentukan aproksimasi linier, maksudnya ini. Atau ada yang nyebut pelinieran. Pelinieran dari fx adalah ini. Namanya mau P, mau Q, mau apa, pokoknya isinya ini. Ini dinamakan pelinieran dari f. Oke. P1x disebut juga, ada nama lain nih, disebut aproksimasi linier, pelinieran dari f, atau ada yang menamakan juga hampiran Taylor derajat 1 dari fx di sekitar x sama dengan a. X sama dengan a itu titik tertentu nanti yang harus ditentukan. Kadang diberikan, kadang kita milih sendiri. Oke. Dan kita lihat hampiran linier akan baik. Baik itu apa artinya? Hampirannya dengan fungsi aslinya nggak berbeda jauh nilainya. Yaitu kalau kita lihat dari gambar ini, kalau titik-titik X yang dekat dengan A, antara yang biru dengan yang merah, itu selisihnya kecil gitu ya, hampir berimpit. Nah, itu akan bagus. Tapi untuk kalau titiknya di jauh gitu di sini, antara biru dengan merah, hasilnya jelek. Itu maksud ini. Jadi untuk titik-titik X yang dekat dengan A, hampiran linier ini akan bagus. Kita lihat contohnya. Nah, hampiri nilai ln 0,9 memakai polinom Taylor derajat 1. Hampiri ini ya. Oke. Mau ngitung ln 0,9 pakai pelinieran. Saya buka aja atau ditulis? Ditulis aja ya yang pertama. Kalau buka itu suka kecepatan. Idenya nggak. Mau ngitung mau ngitung ln 0,9. Dengan hampiran linier atau Taylor order 1. Karena fungsinya belum ada, harus bikin dulu fungsinya. Bentuk fx apa? Harus supaya bisa dipakai ke sini.
Jadi dibentuk fx-nya apa? X pangkat 7 itu tambah sin X. Ya jangan, nggak ada hubungannya dengan ln nanti. Jadi kita bentuk fungsinya apa? Halo, halo? Ya, apa? Cilukba dimatiin lagi. Halo? Kok pada nggak paham ya? Kita harus membentuk dulu fungsinya yang mau dihampiri apa. Ya kita bentuk ln X kan. Mau ngitung ln 0,9 ya bentuk dulu ln X. Nah, kemudian kita lakukan pelinieran. Kalau pelinieran tadi rumusnya harus ada titik A-nya dulu. Nah, apa itu titik A-nya? Itu adalah titik istimewa. Ya, nanti milih A-nya. Itu adalah titik istimewa supaya gampang dihitung oleh ln X, tapi dekat dengan ini yang mau dihitung. Jadi A-nya pilih aja 1. Itu kan dekat kan dengan 0,9, ln 1 gampang dihitung. Gitu milih A-nya ya. Nah, selanjutnya ya tinggal masuk ke rumus ini aja. P1. P1 itu tadi adalah isinya ini. Harus ngitung FA dan turunannya dulu. Nah, dari sini saya punya FA sama dengan ln A sama dengan ln 1 sama dengan 0. F aksen X dulu. F aksen X per X. F aksen A sama dengan F aksen 1 sama dengan 1 per 1 sama 1. Nah, dengan demikian, fx kita hampiri dengan, rumusnya lupa. Ini. FA tambah F aksen A kali X kurang A. FA berapa? Tulis dulu aja rumusnya. F aksen A kali X min A. Sama dengan, hati-hati kalau saya tulis sama dengan itu, bukan berarti yang ini sama dengan yang akan saya tulis. Tapi sama dengan tuh yang atas sama dengan yang bawah. Kalau yang ini terhadap yang bawah ini nanti tetap aproksimasi ya. Atau kalau supaya nggak rancu ya tulis lagi aja gini. Aproksimasi. FA-nya berapa tadi? 0. F aksennya 1. X-nya tadi A-nya 1. Nah, fx hampirannya adalah X min 1. Dengan demikian, kan saya mau ngitung ini. Tadi fx ln X. Kalau ln 0,9 tak lain F 0,9. Jadi, ln 0,9 tak lain sama dengan F 0,9. Kita hampiri dengan 0,9 kurangi 1. Sama dengan minus 0,1. Nah, itu hampirannya. Jadi, ln 0,9 hampirannya adalah minus 0,1. Negatif ya, biarin aja emang negatif kan di bawah 1. Ln 1, 0, ln dikurang di bawah 1 negatif. Hampirannya nggak bagus. Kalau dihitung sama kalkulator nggak segini. Kalkulator lebih bagus. Karena baru pakai polinom derajat 1. Oke? Nah, ya. Itu yang dari 0,9 1 sama dengan atau masih pakai hampiran, Pak? Terus kenapa? Yang ini maksudnya? Yang ini bukan? Yang sebelah, bukan Pak, sebelah kanan ini? Lagi. Ini? Yang ya itu sama dengan. Sama dengan. Yang ini dengan ini sama dengan. Tergantung kita nyambungnya. Kalau yang ini ln 0,9 terhadap ini hampiran karena melewati ini. Jadi kalau mau berarti kalau misalnya
Mau tulis Ulang. 0,9 Ya. hampiran 0,1. Ya, dihampiri nilainya hasilnya minus 0,1. Gitu ya. Oh iya Pak. Kasih Pak. Jadi kalau sama dengan tuh dengan yang sebelumnya aja. Oke. Jadi diingat-ingat kalau mau pelinearan, membentuk pelinearan harus menentukan fungsinya dulu. Memilih titik A. Titik A adalah titik yang dekat dengan yang mau dihitung, tapi kalau dihitung langsung oleh fungsinya gampang gitu. Jangan milih A-nya 2. Nanti ln 2, berabe, ngapain? Nggak bisa ngitung. Pilih 0,7, ngapain ln 0,7? Wong kita masalahnya juga ln 0,9 gitu ya. Jadi pilih 1. Pilih A-nya sama dengan E. Nah, gampang kalau A-nya sama dengan E. Kalau misalkan saya pilih A-nya sama dengan E. Ln E kan gampang 1. Tapi ini E itu kan 2,7. Kejauhan sama 0,9. Nanti hampirannya lebih jelek lagi. Jadi pilih yang dekat ke 0,9. Tapi dihitung oleh fungsi ln gampang. Dipakailah 1. Gitu ya. Kadang-kadang milihnya agak jauh, nggak bisa gitu. Yang dekat, ya nggak apa-apa. Agak jauh ya hampirannya aja nanti agak jelek. Oke, sekarang saya meningkat ke hampiran. Ini dulu lah soal. Soal dulu aja. Hari ini sampai soal-soal ini, nanti yang hampirannya kedua hari Kamis. Tentukan pelinearan dari fungsi ini. Saya masih punya waktu lumayan lah, 10 menit lagi ya, 15 menit. 10-15 menit lagi. Tentukan pelinearan dari fungsi fx akar x plus 3. Ini gampang, fungsinya sudah diberikan. A-nya 1. Belakangnya nanti aja dulu, pelinearan dulu aja. Jadi sudah diberikan ini. Akar X tambah 3, dan A-nya udah diberikan 1. Kenapa milih A1? Sebenarnya kita lihat nih, kalau A-nya 1, di sini 1 akar 4, gampang dihitung. Gitu ya. Ini emang udah diberikan. Pelinearan berarti harus ngitung FA-nya kan? Coba lupa lagi rumusnya, lihat lagi ini rumusnya. FA tambah F aksen A kali X min A. Jadi harus ngitung F aksen dan FA-nya dulu ya. FA sama dengan F1 akar 1 tambah 3 sama dengan akar 4 sama dengan 2. F aksen A. F aksen A harus ngitung dulu turunan di X dulu. Sama dengan 1/2 X tambah 3 kali 1, yang nggak usah dihitung. F aksen A sama dengan 1/2. Sorry. Ini F aksen 1, ya langsung aja A-nya 1. 1 tambah 3 sama dengan 1/2 akar 4 sama dengan 1/4. Nah, maka pelinearan dari fx itu pelinearannya adalah tadi FA tambah F aksen A kali X kurang A. Begitu. Ya, ini adalah pelinearan dari F. Lanjutnya pertanyaannya, kemudian gunakan hasilnya untuk menghampiri akar ini. Coba kita. 4,89. Lalu ditanya akar 4,89. Tanda tanya. Akar 4,89 itu sama dengan F berapa ya? Ini Fx ini. Coba saya tulis dulu. Tadi Fx sama dengan akar X tambah 3. Kalau akar 4,89 itu sama dengan F berapa ya?
1,9. Hah? 1,89 gitu ya. Jadi nilainya dihampiri oleh ini tadi peliniarannya. 2 ditambah 1/4 kali 1,89. Ingat ini? Ini X, ini X. Kalau ini 1,89, ya ini 1,89. Ya itu F. 1, atau saya tulis ini akar 4,89 dihampiri oleh ini tinggal dihitung lah ya berapa. Satu lagi. Tadi ntar ada ini 4,05 akar 4,05 berarti sama dengan F berapa? 1,05. Dihampiri oleh, kembali ke rumus ini, hampirannya 2 ditambah 1/4 kali 1,05 min 1. Ya ini hitung sendiri gitu ya. Oke. Satu lagi. Keakuratan dibahas enggak ya? Nanti dulu. Ini dilewat dulu. Keakuratan tuh kalau nggak salah nggak masuk bahan di matematik B. Oke, ini dilewat dulu. Atau mau dibahas, tapi keakuratan kita belum membicarakan, udah lewat dulu ini ya. Oke, kalau gitu hari ini cukup sekian dulu. Nanti saya lihat dulu di teks buku teksnya ini keakuratan masuk nggak? Karena saya tadi belum membicarakan konsep keakuratan. Kalau di matematik A dibahas, di matematik B rasanya nggak ada. Saya ketambah. Mungkin aja soal ini saya copy paste dari yang slide matematik A. Tapi nanti saya lihat kalau memang keakuratan dibahas, nanti saya bahas dulu hari Kamis teorinya. Oke, hari ini sekian dulu. Saya mau matikan dulu rekamannya.